Dia malah bilang dia ngefitnah Tuhan lagi. Qadarullah dia bilang. Dia bilang qadarullah, dia dianggap ininya Tuhan. Jadi dia ngefitnah Tuhan. Dia mau nyalahin Tuhan bahwa. Jadi saat Jazeel itu kritis, dia nggak datang 2 hari, Jazeel kepicu. Dia baru datang saat Jazeel sudah distabilisasi di picu. Jadi sebenarnya RSCM ini bisa kita periksa juga dari sisi hukum korupsi, anti korupsi. Dalam pendekatan hukum anti korupsi kita periksa. Sebetulnya lu nih terima duit miliaran tiap tahun dari negara, ya kan? Dipakai untuk cara yang benar atau enggak? Jadi si profesinya si dokternya nanti kita kejar terus, RSCM-nya juga kita kejar terus. Selamat datang di podcast Nampol PD Project. Kali ini kita ngelanjutin podcast-podcast yang sebelumnya, dan kali ini kita nggak bahas KUHP lagi, tapi kita bahas sesuatu yang 2-3 minggu lalu sempat rame. Nah sekarang banyak yang nanya gimana perkembangan tentang kasus itu. Nah netizen nih, PDO People nih julukannya Mas. Oh, PDO People. PDO People ini perlu tahu nih bahwa kita ini sempat ngawal lah atau ibaratnya dampingin keluarga Mas Adam Harits untuk mencari keadilan kasus malpraktek dari anak korban Z, kita sebutnya Z. Nah di RSCM kasusnya udah nyampe di Majelis Disiplin Profesi. Nah sekarang kita ada Mas Adam, terus kemudian ada Bang Haris Azhar. Nah pertanyaan pertama nih Mas Adam, coba nih ceritain dulu sama ke PDO People nih. Sebenarnya kasusnya Jazeel ini, anak J tadi itu, udah nyampe di tahap persidangan di Majelis Disiplin Profesi. Betul. Nah banyak PDO People yang belum tahu. Ini awalnya gimana sih sebenarnya kasusnya? Kalau awalnya sebetulnya kira-kira mungkin 7-8 bulan lalu gitu kan, ya biasa anak GTM gitu. Akhirnya ke sana kemari sampai akhirnya direkomendasikan lah, dirujuk sama 2 dokter ahli RSCM untuk ke dokter P ini. Gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya itu anak ini tuh dia putuskan untuk endoskopi tanpa pemeriksaan klinis, tanpa prognosis ya sebutan yang jelas, main langsung endoskopi gitu. Dan itu impact-nya adalah ususnya akhirnya ya karena dalam sebulan lewat sedikit itu dilakukan 2 kali endoskopi. Yang sebetulnya kita kurang setuju, tapi karena adanya intimidatif dan lain sebagainya, berjalan endoskopi ini. Pada akhirnya ususnya bocor pasca endoskopi kedua. Oke. Nah, sebenarnya kasus malpraktek itu tidak hanya terjadi di anaknya Mas Adam, tapi di Indonesia ini ada banyak kasus malpraktek yang ya mungkin tidak semua bisa naik ke Majelis Disiplin Profesi. Nah, kita coba tanya ke Bang Haris nih. Bang Haris Azhar. Bang Haris, apa sih Bang menariknya kasus malprakteknya dari anaknya Mas Adam nih Bang? Apa menariknya? Ya setiap kasus sih nggak menarik ya buat saya. Maksudnya dalam artian kesian lah kalau setiap orang harus kena masalah gitu ya. Jadi mungkin bahasanya bukan menarik, tapi apa urgensinya gitu. Ya, apa urgensinya itu? Nah urgensinya itu menurut saya sih satu dari sisi anak terutama udah itu sangat standar lah ya. Anak balita tapi dapat perlakuan yang menurut saya tidak patut lah ya. Tidak patut. Itu satu. Yang kedua, perlakuan tidak patut itu kan dari satu profesi yang cukup profesi tua ya, yang sangat dihargai, itu profesi kedokteran atau medik. Yang ketiga, perlakuan itu difasilitasi oleh satu sistem yang ini institusinya negara nih, RSCM nih, yang seharusnya SOP-nya sudah tepat, standar minimum pelayanannya sudah baik dan lain-lain. Yang keempat, menurut saya ini bukan kasus satu-satunya dari si dokter. Ada banyak suara yang muncul yang tidak dalam kapasitas yang cukup untuk bisa membawa ini ke majelis disiplin, tapi sebenarnya mereka juga korban. Nah, jadi kasus Jazeel ini, korban Jazeel ini sebetulnya merepresentasikan istilahnya itu puncak dari gunung es. Mungkin belum puncak nih ya. Iya. Masih kelihatan dikit-dikit tuh ya. Dan sebenarnya ada temuan yang terakhir juga yang
kita alami, nanti mungkin kita bahas. Ternyata memang kenapa malpraktek itu kerap terjadi dalam bahasa yang ingin saya sampaikan. Definisi malpraktek itu adalah dalam prakteknya, tapi tidak dihukum, karena ternyata memang sistem koreksinya buruk di negeri ini. Iya. Seperti itu nanti Bang, mau gua tanya tuh Bang. Oke, tapi itu makanya tadi ya. Ini 5 poin ini yang dibilang menarik itu tadi. Oke, jadi gini Bang, sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mas Adam, ke Mas Adam dulu. Sebelum nyampe ke MDP, itu sebenarnya apa sih yang udah dilakuin sama Mas Adam? Pihak pelapor nih ya, pihak pengadu nih ya. Sebelum nyampe ke sidang, ini kan ada proses nih. Ada. Ya kan biar PD People juga pada tahu nih. Sebenarnya sebelum nyampe ke sidang, itu Mas Adam tuh sudah ngelakuin apa aja? Sebetulnya waktu anak kita sakit itu dirawat segala macam, kuasa hukum Bang Haris dan tim itu udah bersurat ke RSCM, ya udah Isinya? mensomasi lah ya, bahwa meminta penjelasan apa yang terjadi pada kita begini begitu. Tapi kan balasan RSCM tuh terkesan Nggak menjawab dan melindungi ya. Tapi Masih dikirim melindungi nggak ya. balasannya Mas? Ada suratnya, Ada. surat yang menjawab surat kita, tapi tidak menjawab substansi, tidak menjawab apa yang kita sampaikan. Betul. Itu di bulan apa tuh? Februari, Maret? Kayaknya dia. Maret. Seingat saya bulan Sidang Maret. ini kan bulan Juni ya? Iya, Sidang mulai bulan Juni. Artinya dari Maret sampai ke Juni ini yang panjang ya. Karena nggak ada jawaban yang ini, akhirnya masuklah ke MDP. Bahkan kan ada jawaban di surat itu bahwa mereka sudah memeriksa dokter teradu ini dan tidak ada kesalahan, bahwa telah dilakukan karena kondisi menyelamatkan nyawa anak kami, jadi diharuskan endoskopi. Itu kan dari mana statement seperti itu bisa datang? Itu jawaban sih RCM. lewat surat tadi itu. Iya, gitu. Itu juga masalah nomor 6. Masalah. Berarti masalah nomor 1 sampai 5 nih ada ya Bang? Tadi yang gue jelasin. Nah sekarang ada masalah lagi nomor 6 tadi tuh, penjelasan ini bahwa sebetulnya Oh di penjelasan nomor 6 di surat itu ya? enggak, maksudnya tadi kan ada kenapa menarik kan pertanyaannya tadi gitu kan. Nah kan tadi gue jelasin ada berapa, ada 5 ya. Ada 5. Nah, ini yang kena tadi barusan nih. Jadi emang RSCM itu juga nggak punya tinta, nggak punya printer, atau mungkin ada komputer nggak ada keyboardnya, jadi nggak bisa jawab surat-surat kita. Tapi mungkin nggak sih nggak punya printer Bang? Ya mungkin. Nggak mungkin ya? Mungkin nggak. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kan terbuka kemungkinannya. Kan teori akal sehat. Ya berarti kita harus ngecek ya Bang ya. Oke Bang Haris, tadi kan kita nanya soal yang kasus ini menarik atau urgensinya dari apa tuh kan. Nah kemudian yang kedua nih Bang, di proses sidang di Majelis Disiplin Profesi ini ternyata itu kan hukum acara juga beda ya sama hukum acara pidana. Majelis itu sendiri tidak disiplin. Betul itu. Coba jelasin. Majelisnya tidak disiplin, artinya ada inkonsistensi. Institusi Konsil Kedokteran Indonesia kan di bawahnya ada namanya Majelis Disiplin Profesi untuk memeriksa aduannya orang-orang yang dirugikan ya dari satu praktek yang tidak disiplin atau tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh pekerja kesehatan, terutama dalam soal profesi kedokteran. Nah, jadi kasus malpraktek terhadap Jazel itu akhirnya kita bawa ke Majelis Disiplin Profesi MDP itu. Ntar dulu Bang, belum sampai ke situ. Sebenarnya MDP ini kewenangannya tuh hanya untuk etik dokter ya. Disipliner. Jadi dokter ini kalau misalnya ngelakuin malpraktek kan nggak bisa ke polisi langsung ya? Atau gimana sih? Coba alurnya gimana kalau Di misalnya? Indonesia rejim itu artinya orang-orang yang pelaku ya gitu di dunia kesehatan menganggap bahwa pelaporan ke polisi itu tidak bisa, gugatan perdata itu tidak bisa karena ya harus dibuktikan dulu indisiplinernya. Itu untuk yang profesi ya. Kesalahan dari si profesional. Artinya ini berlaku juga untuk advokat ya, karena kan ada profesi advokat. Enggak, sebenarnya gini, saya manggilnya apa Mas Tio ya. Sebenarnya begini, tidak ada yang absolut. Dalam hukum itu nggak boleh ada yang absolut. Nah, apalagi dalam soal absolut itu kemutlakan dalam tindakan berdasarkan profesi, itu nggak boleh.
Jadi kalau apapun, kalau dokter ya harus dibawa ke MDP juga, nggak ada teorinya begitu. Kalau dia membunuh pasien, misalnya saya kasih contohnya ekstrim, Ya, oke. ya apakah negeri ini harus bertele-tele, korban harus menderita melihat negara membawa ini ke majelis profesi, ke disiplin profesi dulu. Sesuatu yang sudah konkret atau sesuatu yang sudah memenuhi syarat untuk dipidana, dia boleh. Itu bahwa persoalan proses di polisi kita juga ya banyak ceritanya, itu soal lain lagi lah ya. Soal ketidakprofesionalan polisi itu soal lain lagi. Tapi ini ngomong teorinya boleh. Sesuatu yang memunculkan kerugian boleh. Kan dalilnya kalau di pengadilan bisa dibuktikan nggak? Bisa. Ada hakim nggak yang bisa? Ada. Terus kenapa nggak boleh hakim memeriksa? Iya. Nah, kan hakim nanti kejebak atau dijebak oleh undang-undang yang bilang misalnya di undang-undang kesehatan yang baru itu segala hal kurang lebih nih ya, bahasa yang bergampang aja di YouTube yang terkait dengan praktek kedokteran harus lewat majelis disiplin dulu. Ya nggak begitu. Nah, di kasus ini kita ini nanti sedang menguji, nggak cuma menuntut, meminta pertanggungjawaban dari malprakteknya aja. Tapi kita juga sedang menemukan, menurut bahasa saya nih, malpraktek di majelis disiplin profesi itu. Malpraktek di majelis disiplin profesi. Berarti MDP ini hati-hati ya MDP ya terus Bang. Ya karena majelis disiplinnya tidak disiplin menjalankan tugasnya menurut saya. Kita ini sudah, kita menyebutnya sidang lah ya, sesi udah 3 kali. Di sesi yang pertama, dibayangin aja yang remeh-temeh ya, dulu nggak ada panggung di bawah, sekarang ada panggung. Nah, yang saya mau bilang begini loh, aturan mainnya seperti apa? Disebutkan lah Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2023. Di Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak mengatur secara jelas, secara detail bagaimana praktek pemeriksaan di MDP itu. Padahal dalam sidang itu wajib ya Bang. Prosedur itu kan sesuatu yang wajib ya, dan dia prosedur itu harus wajib. Karena begini, dalam hukum itu keadilan yang substansial dia seiring dengan prosedur keadilan itu sendiri. Jadi bagaimana you mau pergi sampai di Bogor kalau you nggak tertib naik motor atau naik mobilnya atau naik kendaraan umumnya, you nggak bawa uang, terus mobil yang dinaikin nggak ada bensinnya, Anda ada bensinnya, you bawa uang pakai AC tapi bus itu nggak ada setirnya. dan itu terjadi di sidang pertama sampai yang ketiga. Sidang yang pertama. Artinya setiap sidang itu mereka tidak menerapkan atau tidak konsisten. Sidang pertama hakimnya, kita sebut hakimnya lah ya, 3 orang. 3 orang. Hakim 3 orang. Sidang pertama tuh 3 orang. 3 orang. Di sidang pertama kita tanya mana surat kuasa dari pihak lawan. Karena di pembelanya si siapa nih? Si Pramita itu ada anggota-anggota yang katanya profesor-profesor, saya bilang katanya, saya juga nggak tahu kan dia profesor apa enggak. Profesor-profesor dari majelis etiknya RSCM. Betul. Majelis etik itu kan harusnya memeriksa orang ini. Iya kan? Jangan-jangan mereka juga yang Jadi nggak Itu yang mereka yang jawab itu kan. mestinya kan mereka yang memeriksa di RSCM-nya. Ya kan? Kok dia malah jadi pembela? Kan udah oke. Jadi makanya saya tanya mana surat kuasa. Si panitranya bilang apa? Udah ada di WhatsApp. Prosedur dari mana? Udah ada di WhatsApp. sementara di pihak pelapor nggak digitukan ya. Nggak ada gitu kan. Tetap diminta surat kuasanya. Karena kami mungkin kalau sidang kami terbiasa di depan hakimnya saling membuktikan mana bukti suratnya, Rapi lah gitu, mana bukti ya. suratnya harusnya kan rapi dong. Iya. Nah, di situ udah kelihatan. Habis itu dinyatakan sidang tertutup atas dasar apa? Di Permenkes ternyata juga ada emang. Di Permenkes kita nggak pernah baca. Mungkin matanya para hakim itu bisa melihat huruf-huruf yang tidak terlihat oleh orang-orang awam seperti Terus pakai lampu khusus lihat itu. mungkin pakai stetoskop. Dia bacanya pakai yang itu tuh. Dia bisa menemukan bahwa ini boleh tertutup. Nah, padahal kami sebetulnya nggak keberatan terbuka. Kan justru sebetulnya yang harusnya ditanya, Anda keberatan nggak kalau tertutup? Oke. Dan di sidang pertama nggak ada pertanyaan itu ya Bang? Nggak, mereka langsung declare dia tertutup. Lucunya waktu dibilang tertutup, si hakim-hakim ini membiarkan rombongan RSCM ada di dalam.
Iya, bener. Rombongan ini berapa puluh orang? Banyak Om ya. Nah, jadi dokter-dokter yang Lengkap lah. ini yang nanti bakal mau belain si Ramita inilah. Sebagian udah kemarin Om, sidang kedua kan. Udah. Sementara gini, kalau misalnya dari jumlah nih, oke rombongan si teradu ini ada banyak nih. Sementara rombongan pengandu ada berapa? Oh kita mah santai. Kita keluarga inti aja. Kita cuma jumlah boy band aja ya. 5-10 orang. Iya, sampai. nggak nyampe lah. Dan rombongannya teradu ini banyak. Banyak. Nah, Sidang pertama kita balik dulu ke soal administrasi. Nggak dijelaskan misalnya ternyata dia ngerekam. Lucu ngerekamnya pakai Zoom. Kalau Zoom itu kan merekam suara dan merekam gambar. Nah sidang itu kemarin merekam dengan menggunakan Zoom. Pengadilan saja yang jauh lebih hebat, ya pengadilan negeri pakai suara, nggak pakai gambar. Mereka beberapa PN itu pengadilan negeri itu pakai gambar, itu untuk CCTV, bukan untuk ngerekam. Iya, ini kayak Zoom. Pakai Zoom. Kita nggak tahu nih kegunaannya apa, dasarnya apa. Jadi, kenapa saya bilang majelis ini tidak disiplin? Karena dari awal dia tidak menjelaskan. Ini standar cara pemeriksaan acaranya seperti apa. Tahapannya apa kita nggak tahu. Setelah ini apa, setelah ini Kita apa. ini akan pemeriksaannya berapa lama, menghadirkan siapa, menghadirkan apa, nggak ada. Saya kasih contoh aja nanti kita bisa kembali ke soal contoh ini. Belakangan Adam ini dapat informasi ada orang yang pernah melapor ke MDP, nggak pernah ada pemeriksaan, Langsung putusan. langsung putusan, Jadi saat pemeriksaan saksi ahli, dia nggak boleh ada di dalam. tidak boleh di dalam. Itu informasi dari Datang ke kantor saya sehari sebelum sidang ketiga, ada orang datang, masyarakat umum mau bicara, dia cerita dia baru kasus di MDP di sidang, dia saat pemeriksaan dia kaget dengan cerita saya, Ini matang ya? dia kaget dengan Praktek nih. dia kaget dengan cerita kita Mas Jo. Dia bilang, oh Mas Adam enak boleh di dalam, kalau saya dan ini malah nggak boleh di dalam. Lah gimana? ya, keluarga. Nggak dianya bahkan yang pelapornya pun dan kuasa hukum itu tidak boleh di dalam. Jadi MDP memeriksa teradu dan saksi ahli tanpa kehadiran. Oke, nah itu makanya saya bilang kemana yang majelis disiplin ini nggak disiplin. Sidang kedua hakimnya jadi 5. Sidang kedua jadi 5. Jadi saya sidang pertama 3. Sekarang jadi 5. Betul. Nah kemarin waktu sidang ketiga kita menduga nih jadi 7. Ya kan? Masih 5. Nah jadi pikir setiap sidang nambah 2. Nah itu jadi 5. Kita nggak pernah dapat apa kejelasan. Kalau di PN di pengadilan negeri itu disebutkan hakimnya itu tertib, ya kan? Hakim anggota ikut pelatihan, ya kan? Dipanggil oleh Mahkamah Agung. Itu dijelaskan. Jadi tidak bisa hadir. Para pihak setuju nggak? Oke. Kalau nggak setuju? Kalau nggak setuju, tunda. Nah, begitu ya kan? Nah kalau misalnya diganti, dijelaskan. Hakimnya pindah. Saya ada kasus perkara di Ponorogo, ya kan? Hakimnya pindah, dijelaskan ini ada pindah, jadi nanti ada pergantian majelis hakim. Oke. Jadi otoritasnya itu jelas. Ini tiba-tiba nganggap enteng. Misalnya nih Bang, gua orang awam yang nggak tahu soal proses beracara antara profesi dengan pidana. Yang nggak pada awam umumnya. aja nggak ada yang tahu. Nah maksud gua, Apalagi awam. apakah memang di hukum kita nih di Indonesia kayak gitu memang ada perbedaan Bang? Ada nggak aturan induknya nih yang harus membedakan antara sidang profesi ini etik profesi dengan sidang pada umumnya peradilan umum? Ini ada nggak buku Nggak ada. induknya gitu? Nggak ada. Berarti Karena mereka ini bikin aturan sendiri ya? Mekanisme kan kalau mekanisme kontrol internal itu ada di mana-mana. Itu jadi tren yang semakin marak di sekitar ya mungkin 10-15 tahun terakhir. Semua lembaga, organisasi gitu ya, mereka punya majelis etik atau misalnya punya pengawas, penasehat yang jika terjadi sesuatu misalnya ada pelecehan seksual di sebuah organisasi, nanti mereka ini yang akan membuat tim ad hoc gitu. Nah, jadi disepakati itu tren itu sudah muncul. Yang kemudian juga penting, apakah ada SOP? Di banyak lembaga ada SOP. Lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga negara itu punya aturan-aturan itu. DPR punya mekanisme kontrol internal ya kan.
semua kementerian punya Irwas, Inspektorat Pengawas. Ada mekanisme untuk menggali fakta di mereka, ada mekanisme untuk memeriksa. Jadi menggunakan fakta itu, kan misalnya ada laporan atau ada temuan, kemudian didalami, dilaporkan kepada majelis etik tadi itu atau indisipliner, lalu memverifikasi, mencoba mencari keterangan, lalu nanti kemudian dipanggil berproses. Nah, dan mereka itu punya standar-standar yang bagus. Kepolisian itu terlepas dari kita setuju apa nggak setuju ya caranya, tapi mereka sudah punya standar. Mahkamah Agung ada badannya namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung. Semua ada hal-hal seperti itu. Saya nih lawyer, gue nih lawyer. Kita itu udah biasa dilaporin sama lawan atau sama Dilaporin kemana Bang? Ke polisi atau ke majelis profesi gitu. Dan di organisasi profesi ketat, menerima aduan itu ketat, memeriksanya juga ketat, menguji pemeriksaannya juga ketat. Dibatasi hari nggak? Kalau di MDP kemarin 60 hari nih. Iya. Kalau di organisasi profesi advokat juga ada batasan-batasan hari itu. Nah, jadi standarnya memang masing-masing. Tapi yang penting apa? Ada common sense, ada standar minimum. Iya. Ya kan? Hal-hal yang tidak diatur secara regulatif, batasan-batasan minimum, maka itu menjadi kewenangan si institusi atau si majelis yang kemudian disampaikan kepada para pihak. Wajib disampaikan. Wajib disampaikan. Kalau bahasa orang hukumnya itu rule of the game. Aturan mainnya gimana nih? Kalau nggak salah di sidang kedua kemarin akhirnya dibacain ya prosedur di dalam sidang itu ya benar ya? Pas memulai akhirnya pihak Dibacain. Nah itu inkonsistensi juga ya. Di sidang pertama nggak? aturannya coba dibaca. Ya, kalau RSCM yang nanya dijawab. Dijawab. Kalau kita nanya RSCM aja nggak pernah jawab RSCM ini. RSCM nanya dijawab. Setelah 5. Tapi yang dibacakan itu apa? Fatwanya si majelis atau apa? Tiba-tiba si majelis di sidang yang kedua itu bilang sama tim lawyernya Jazel, para kuasa hukum nggak boleh tanya. Dasarnya apa? Terus buat apa nanya-nanya saksi kalau para pihak nggak boleh tanya? Terus pada sidang yang ketiga kemarin kita keluarga Adam ya, kakaknya, iparnya, adik, ipar, lalu paman-pamannya, itu mau disuruh keluar. Yang mana sebagian dari mereka di sidang kedua ada. Sidang pertama ada. Kalau kemudian di sidang ketiga diusir, kan di sidang kedua dibacakan aturan mainnya. Mereka ada. Di sidang ketiga tiba-tiba diusir gara-gara permintaan RSCM. Gue udah ngelunjak nih RSCM dari tadinya nanya terus jadi minta, mengintimidasi si majelis. Buat kami anggap itu intimidasi ke majelis supaya ini dikeluarkan semua. Gitu. Oke. Nah Bang, itu kalau nggak salah gue denger tuh walkout ya kemarin ya sidang ketiga itu ya. Gara-gara itu menyebutnya saya check out. Saya check out. Gue lagi itu berpikir lagi di hotel nih. Ya. Itu apakah gara-gara tadi itu? Gara-gara hakim mau meladeni permintaan para pihak RSCM tadi itu, ya kan, untuk memeriksa, kan nggak sopan. Masa nih keluarga datang mau diperiksa hubungan, mau periksa pakai apa? Mau ngubungin orang Kemendagri, ada nggak kata keluarganya? Tanya. Mereka nggak pernah periksa dari dulu, dari awal nggak pernah periksa. Jadi ini majelis NDP ini, kita sih begini, kita akan cari keadilan dengan cara kita, ya. MDP sekalipun nih akan kita permasalahkan dan sudah kita permasalahkan. Jadi pasca kita walk out, kita sampaikan ke KKI ya, Konsel Kedokteran kemarin di hari yang sama tuh ya, Jumat minggu lalu itu. Kita kasih tahu apa yang tadi kita bicarakan nih 20 menit terakhir ini, kita sampaikan ke wakil ketuanya si KKI. Ya. Itu laporan resmi Bang, artinya informal atau formal tuh? Enggak, itu laporan lisan seketika, tapi dia dicatat sama dia bawa ibu-ibu lah, apa semua mas-mas itu semua. Dokumentasi, kan ada dokumentasi juga. Terus kita udah suratin kemarin 4 hari pasca sidang hari Jumat itu, Selasa kemarin kita kirim surat ke Konsel Kedokteran, kita minta MDP ini sidang terbuka.
permintaan Sidang yang terbuka. ini mau disampaikan atau sudah disampaikan ini? Sudah. Sudah disampaikan. Artinya kalau terbuka nih Bang, media pun boleh meliput ya. Harus meliput. Dan ada kewajiban nggak mereka Dan pasang bisa diuji tuh majelis-majelis itu emang ngerti gena apa enggak nih disiplin apa yang disiplin nih mereka. berarti kalau terbuka mereka wajib dong menyediakan monitor kayak gitu. Kalau di sidang umum tuh kan ada lah minimal kalau misalnya rame nih, jadi mereka udah antisipasi nyiapin monitor di luar itu. Itu kewajiban Karena kan. teman-teman yang ada total sih terakhir kemarin udah ada 433 mau hadir. Banyak. Mau hadir. Siap hadir. Oke, Mas Adam, balik lagi nih Mas. Coba tadi tuh yang cerita tadi tuh yang SCM juga boleh bawa biar berhenti operasi. untuk ikut sidang ya. Tutup dulu. Jadi Mas Adam tadi cerita tuh. Jadi ada orang yang datang ke kantor Mas Adam ceritain nggak pernah. Yang inbox juga banyak. Banyak. Nah, yang inbox itu kebanyakan gimana? Ketika dia tahu bahwa nih Mas Adam tata tertib ngelawan ya. Artinya ngelawan itu artinya nggak manut dengan aturan mainnya MDP nih, ya kan? Bahkan kemarin sempat walkout. Apakah mereka juga punya kesempatan untuk ngelawan kayak gitu nggak? Atau dia cuma curhat aja? Curhat aja, nggak bisa Mas. Jadi kita kebayang namanya kalau kita nggak kritis, nggak bersuara gitu ya, pasti juga ya kasarnya dikelecehin lah. Karena kalau dengar cerita dari seorang yang datang ke saya itu sepihak banget. Pokoknya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak Oke, boleh kita masuk. coba kita highlight dulu. Nggak boleh masuk. Terus apa lagi? Ya itu dia sidang nih, dia beberapa kali sidang. Yang sidang yang penting dong saksi ahli dong. Saksi ahli itu penting kesaksian. Dia nggak boleh dengar. Dia nggak boleh dengar. Lah terus Jadi gimana? si MDP itu menyembunyikan. Jadi Oh yang menarik tuh waktu kita diusir kaitan sama saksi tadi tuh ya. Kita diusir dengan ada satu yang kelihatannya mencoba-coba mengaku jadi ahli hukum lah di antara para dokter-dokter itu. Apa dia bilang? Menurut peraturan Permenkes yang menjadi yang itu yang satu dari SN itu ya. Iya. Itu nanti di video ini disebutin munculnya aja fotonya tuh. Yang hakim kedua ya. Menurut saya itu hakim liar karena di pertama dia nggak ada. Terus dia mau bilang apa dia bilang Sesuai aturan ini kan dia bilang. aturan soal keluarga itu adalah keluarganya pasien. Betul. Terus saya bilang kita ini kesini bukan pasien, kita pengadu. Coba jelaskan di Permenkes pengadu. Nggak bisa. Di Permenkes itu yang merupakan pengadu hanya merupakan keluarga. Atau memang tidak ada? Boleh hadir itu yang dimaksud sebagai keluarga adalah keluarganya pasien. Kan di Permenkes itu nggak ada dibilang tertutup terbuka. Terus didefinisikanlah oleh para hakim yang boleh ada di dalam sidang tertutup itu adalah keluarga. Saya tanya definisinya apa? Keluarga itu adalah yang punya kaitan langsung dengan pasien. Terus saya bilang, lah kita ini kan bukan pasien. Terus mereka diem Bang. Responnya apa dong? Gue pengen bayangin tuh. Dia bisa mengulang aja soal itu apa dia bisa mengulang. Gue pengen bayangin responnya. Respon siapa? Kita. Responnya mereka. Ya mereka ya begitulah. Dan mereka cuma bisa ngulangin doang. Ya enggak dia baca. itu dari kami gitu-gitu. Jadi sebenarnya KKI ini kalau disebut artinya Bang, ini kan ya MDP di bawahnya KKI ya. Ketika kita ngasih masukan begini, seharusnya itu mereka menjadikan ini sebagai bahan evaluasi kah atau mereka mau tetap pakai yang itu tuh aturan yang mereka bikin? Saya menduga nggak jadi bahan masukan ya. Nggak signifikan itu ya. Bukan nggak signifikan, kayaknya nggak dianggap. Kenapa? Karena ketidakgenahan produk-produk dari MDP ini banyak. Iya. Di selepas yang tadi itu apa lagi? Ada evaluasi. Apa bentuk evaluasi? Siapa yang punya laporan audit soal MDP? Siapa yang ngawasin MDP? MDP ini di bawah KKI. KKI ini di bawahnya Kementerian Kesehatan. Mana tuh BGS? Apa kontribusi BGS kepada rakyat kecil yang dizolimin gara-gara malpraktek seperti ini? Betul. Berarti apa ini? Misalnya kalau kita tarik ini sampai ke Kemenkes. Kemenkes ini harus ngapain dia, Bang? Ngelihat situasi yang begini nih. Harus menyehatkan dirinya aja dulu. Sebelum menyehatkan warga negara Indonesia. Gimana mau nyehatin warga negara kalau dirinya aja nggak sehat secara kelembagaan? Apa yang nggak sehat? Apa bentuk evaluasi pemerintah terhadap MDP? Wah ini penting banget buat Menkes nih ya, BGS nih Bang. Karena kalau misalnya nggak diperbaikin, maka
tidak akan ada koreksi yang substansial, koreksi yang tepat terhadap praktek pelayanan kedokteran. Makanya banyak orang ke Malaysia. Menurut saya emang udah dengar ke Malaysia. Adam juga ke Malaysia Om, ya kan? Dia Itu kan ke Malaysia. Jadi menurut saya emang benar. Kenapa? Karena model-model kayak begini orang deg-degan sekarang ketemu dokter, ya kan? Karena banyak cerita. Karena begini, yang dibawa ke MDP, karena MDP itu bagian dari ketakutan orang. Udah jadi korban, nanti ke MDP jadi apa? Jadi sebetulnya omongan soal dokter, kelakuan dokter itu di lapangan banyak, di luaran banyak, ya kan? Yang masuk ke MDP nggak semua. Nggak semua yang ke MDP, nggak sih. Semua. Nah kita kan memang udah komit lah, kita mau Dari awal. Saya udah duga bahwa MDP ini akan mempraktekkan ketidakdisiplinan juga. Jadi saya juga siap-siap juga. Nah, menarik juga. Jadi Jazel ini yang umurnya belum 2 tahun itu, Jazel ini nanti akan punya satu kontribusi besar dalam dunia hukum di Indonesia, terutama hukum kedokteran. Dan saya komit di situ ya. Pengalaman-pengalaman kita ini cari keadilan untuk Jazel ini nanti akan kita bawa juga ke sejumlah institusi lain untuk nunjuk bagaimana itu profesi dokter itu seperti itu, bagaimana RSCM. RSCM ini punya negara, Pak Tio, Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum, kita juga punya risetnya di sini, adalah satu institusi yang biasanya itu PT, dunia usaha, Badan Hukum untuk Berbisnis, yang dia dapat uang tiap tahun dari negara untuk melayani atau pemenuhan hak warga. Jadi sebenarnya RSCM ini bisa kita periksa juga dari sisi hukum korupsi, anti korupsi. Dalam pendekatan hukum anti korupsi kita periksa. Sebetulnya lu nih terima duit miliaran tiap tahun dari negara, ya kan? Dipakai untuk cara yang benar atau enggak? Nah ini kan BLU nih. Ini RSCM ini BLU. Jadi si profesinya si dokternya nanti kita kejar terus, RSCM-nya juga kita kejar terus. Saya insya Allah ya kita akan gunakan kesempatan ini. Ini kan haknya publik, bukan pemiliknya orang-orang yang ngaku RSCM itu, ya kan? Nah, ini duit BLU nih, duitnya negara ini. Tapi memang umum ya Bang. Artinya dalam satu organisasi, dalam satu lembaga itu geng-gengan begitu umum ya. Jangan sampai ini dikuasai oleh geng-geng gitu ya. Ini kan mau punya publik nih. Ya sudah dikuasai kali Mas. Tapi ya udah begitu lah prakteknya begitu. Terus gini Bang, tadi menarik tuh. Jadi intinya nih upaya perjuangan perlawanan Mas Adam, Zezel segala macam untuk menciptakan kaidah itu penting banget tuh Bang ya. Ya, Artinya kita belum punya nih ya kaidah kita yang mau nyusun kita berharap proses ini akan melahirkan satu konstruksi baru lah. Betul. Termasuk juga buat di MDP-nya. Kita akan kejar juga. Mereka mau berhentiin kasus kita, silakan berhentiin aja. Saya pengen lihat nih. Tapi kita juga nggak mau nanti ikutin persidangan dengan cara mereka. 5 menit pertama nanti berikutnya mereka undang nih MDP nih. Kalau kita nggak terbuka, nggak ada ininya, nggak ada kejelasan 5 orang apa berapa orang tuh hakim liar apa enggak, kita walk out lagi. Oke. Dan kita ini sebenarnya berencana memang mengundang MDP Bang. Nggak usah. Ngundang mesti buat ini Bang, klarifikasi, konfirmasi. Ya. Nggak apa-apa kan Bang. Ini begini, MDP ini lembaga publik. Kita nggak butuh klarifikasi dari mereka. Kita sudah jalanin. Jadi pada prakteknya ini para pihak ini sudah sampai ke sidang majelis ya kan, dan mereka ini sebenarnya sedang melibatkan. Kita punya rekaman, kita punya foto terkait dengan praktek-praktek ngawur. Betul. Dan ini sebenarnya bentuk pengawasan publik juga PDO People. Jadi apa yang disampaikan Bang Haris, Mas Adam, ini sebenarnya salah satu bentuk check and balance. Jangan sampai MDP ini jadi semaunya sendiri, terus kemudian geng-gengan yang ya dengarlah Mas Adam ya. Ini PDO lah, pembelaan depan orang-orang. Iya. Bang, mungkin terakhir nih Bang, sama Mas Adam juga. Tadi dari Bang Haris dapat keyword nih bahwa sebenarnya ini nanti ujung-ujungnya kita berharap nih ada perbaikan, evaluasi, bahkan kalau bisa ngerubah konstruksi yang ada sekarang jadi lebih baik itu malah. Iya, MDP, profesi dokter, dan juga si rumah sakit. Ini dokter ini penting ya, Bung Dio ya.
Namanya salah Bung. Ini karena dokter terhadap anak. Main-main tuh. Enggak, nih gini, psikologi coba bayangin. Kita perlu menghadirkan sebuah koreksi yang tepat buat dokter anak. Kenapa? Kan anak itu tidak bisa bicara. Iya, Betul. Anak tidak bisa mewakili dirinya. Betul. Ya, si nggak hadir ketika si Jazel itu habis dioperasi. Dia nggak hadir ketika sistem tubuhnya Jazel itu, saya pernah lihat depan mata saya, si Jazel itu habis dioperasi yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua mungkin Om. Yang jantungnya itu sampai Oh yang pertama. beatnya sampai berapa? 200. 234. 234. Nah, jadi saya mau bilang gini, si anak nggak bisa bicara, orang tua yang ngurusin anak yang sedang dalam keadaan tidak baik kesehatannya, itu boleh dicari jurnalnya secara psikologis. Ya, orang tua itu dugaan saya ngadepin situasi-situasi seperti ini, nggak cuma si Adam aja. Itu pasti kadar normal dan sehatnya nggak optimal. Maksudnya paham nggak? Paham Om. Orang yang gimana sih? Kita kan terenyuh, Iya. sedih ya kan. Saya lihat istrinya dia, waduh. Si Manesha ya. Nah, ngawurnya dalam pembelaan yang di pertama ya, si dokter itu ada keterangan tertulisnya itu dan juga rekamannya yang menuding para sepasang orang tua ini itu yang sebetulnya punya problem. Justru kan mereka punya problem gara-gara perlakuan itu. Problem yang dimaksud salah satunya Bahasanya nggak banyak lah yang ngomong nggak jelas. Tuh. Nah, jadi tapi soalnya mau balik ke kena poin koreksi tadi ya. Jadi ini penting kita untuk menuntut negara menghadirkan satu standar pencegahan ya, standar dari pencegahan dia sejak awal dan juga nanti ketika terjadi sesuatu terhadap dokter-dokter anak. Karena kondisinya begitu. Si anak nggak bisa bicara, orang tua juga ini. Apalagi kalau orang tua mohon maaf ya BPJS nggak ada pilihan. Bang ini berarti rentan dong anak-anak nanti nih ya. Indonesia Emas apa tahun 45 ya. 2045. Kalau di 2045 itu umur 40 maka atau 30, 35 gitu masa muda. Anak-anak muda apa mereka kan sekarang lagi kecil-kecilnya lagi lucu-lucunya nih kan. Nah, tapi kalau ditanganin seperti ini gimana? Nah, itu sih dari sisi dokter. Dari sisi RSCM nih institusi publik. Cipto Mangunkusumo, ini nama besar loh. Ngerti apa enggak tuh dia orang siapa Cipto Mangunkusumo? Ya kan? Enggak ngerti banget Bang. Ya, maksud saya ngerti dalam artian bagaimana perjuangan Cipto dulu ya untuk menghadirkan satu pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga si MDP ini harus didisiplinkan. Iya iya. Oke, secara umum kita ngerti nih Bang. Jadi konstruksi yang mau dibangun, konstruksi kita udah dapat nih apa yang dilakukan Bang Aris, Mas Adam ke MDP sampai sejauh ini hampir mau jalan 1 tahun ya. Kalau dihitung dari awal ya. masuknya si Jazel. Zazel ke LSM. Itu Agustus kan? Agustus 2024. Dan ini bentar lagi Agustus, hampir setahun. Dengan konstruksi yang ya rumit sebenarnya Bang, tapi alhamdulillah ini bisa dijelasin secara sederhana. Karena ada PDO Project ini juga. Jadi Bang, mungkin pesen nih Bang, tadi aku udah meng-highlight yang soal ini ancaman sebenarnya buat anak-anak nanti nih ya. Kalau misalnya dokter atau kelakuan dokter yang tidak seperti punya. Nah, kita ke Malaysia lah udah. Iya. Ini kan udah banyak kemarin Saya campaign kita ke Malaysia. respon kasus ini ternyata ujung-ujungnya sarannya begitu Bang. Udah ke Malaysia aja. Iya. Udah ke Malaysia aja. Nah, udah gitu kan yang bersaksi bahwa dia mengalami hal yang sama, diperlakukan sama oleh dokter yang sama bukan 1 orang, Banyak. puluhan. Iya. Kayak gunung es, Mas. Jadi perbaikilah negeri ini tadi tuh ya, MDP-nya, dokternya, RSCM, rumah sakit-nya. Ya, atau orang tetap pergi ke Malaysia. Iya. Sebetulnya kan yang kita lakukan itu kan Iya, makanya Anwar Ibrahim seneng datang ke sini. Wah, dia bilang, ini negeri gue juga, ya kan? mungkin kalau ke Singapura kan biayanya mahal, Mas. Malaysia itu bisa dibilang sama kita kan 11-12. Masih Pinang ya. Kuala Lumpur, Penang, dua-duanya oke. Lebih murah. Iya, tindakan-tindakan lebih murah. Pakai BPJS bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi asuransi kan banyak ya. Iya. Segala macam. Tapi ini sebenarnya kita bukan menyarankan
ke sono sih, tapi artinya kita minta institusi-institusi ini, pihak terkait ini untuk berbenah lah. Ya, sebenarnya gini Mas, yang kita lakukan ini kan sebenarnya bagus untuk dokter-dokter muda juga ke depan. Karena banyak kok dokter muda yang bener gitu, tapi kan tercoreng namanya gara-gara kelakuan yang begini-gini kan. Apalagi dokter P ini yang senior ini kan ternyata memperlakukan begitu puluhan orang Mas. Dan Mas, Dokter P itu namanya siapa? Karena P juga suka dipakai dipleset. Di situ. Gak Mas Adam, ini pertanyaan pamungkas nih ya, terakhir nih ya. Informal maupun formal, pernah nggak dokter senior nih yang kita sedang adukan ini minta maaf atau tidaknya membahas kasus ini secara formal maupun informal tadi ke Mas Adam langsung? Tidak pernah Mas. Dia malah bilang dia ngefitnah Tuhan lagi. Qadarullah dia bilang. Dia bilang qadarullah, dia dianggap ininya Tuhan. Jadi Jadi dia ngefitnah Tuhan. Dia mau nyalahin Tuhan bahwa Jadi saat Jazel itu kritis, dia nggak datang 2 hari, Jazel kepicu. Dia baru datang saat Jazel sudah distabilisasi di picu. Di persidangan bilang jam 5, padahal jam 7 tuh ya, baru muncul. Itu 2 hari setelah dia nggak datang tuh ya. Muncul, datang-datang, ada hal-hal yang tidak bisa kita bilangkan. Apa tidak bisa kita jelaskan Pak? Qadarullah Pak. Qadarullah katanya. Jadi giliran begini qadarullah. Cukup sih. Jadi pada intinya memang si dokter senior ini sama sekali ya tidak mau mengakui ya dalam tanda kutip ya. Atau setidaknya bilang bahwa Karena dia lebih cinta karirnya daripada keselamatan pasien. ketika tadi mentok bahwa ini sudah kritis segala macam, jawabannya justru Qadarullah. ya PD People bisa menyimpulkan sendiri seperti apa case atau perjalanan dari kasus ini kenapa bisa sampai Kalau majelis mau disiplin lengkapnya ada di profesi. YouTube, ada Nah, lengkapnya udah yang belum dibahas pernah juga. nonton nih nanti bisa kunjungi YouTube-nya Gri Lab ya. Ada Marit sih. Adam Haritz ya. Oh ya namanya Adam Haritz. atau YouTube-nya RSCM. Yang dia menjelaskan bahwa Endoskopi, endoskopi bla, bla, kalau bla. tidak hati-hati bisa bocor usus. Tapi sebenarnya udah banyak yang tahu sih sebenarnya dokter P tadi itu siapa gitu kan. Karena netizen kita ternyata luar biasa tuh Iya, Mas ya. bayangin kita tuh nggak pernah nyebut, netizen sendiri yang bilang. Ngulik-ngulik. Oh ini dokter ini. Langsung disebutin secara Waduh Om, dia nyebutin Om. Dia bukan nyebutin. Kita nggak nyebutin, orang-orang itu nyebutin. Orang nyebutin karena sebagai korban Mas. Sebenarnya ada yang menarik gini Om. Ada beberapa orang DM ke Indonesia kejadiannya sama Om, dari GTM ke dokter rehab medik. Ya, dokter rehab medik bilang, "Wah, ini mesti cek THT." Dikirim ke dokter THT-nya. Dokter THT, dokter rehab medik sepaket bilang, "Ini berat, mesti ke." Dan di 2 dokter sebelumnya itu namanya juga Sama, dokter L. dokter L, dokter E, dan dokter P. Jadi seperti itu. Orang-orang juga nyebutin nama-nama L. istilahnya tadi Mas Adam apa? L sama lu. Bahkan kita itu kan nggak cerita dengan detail dokter dan dokter L. Orang yang berjuta sama kita. Orang yang nyebutin. Indonesia. Bu, Mbak Nesya, ini sama anak saya dari GTM ke dokter lu. Karena cuma dokter lu ya RSCM soal GTM. Dari dokter lu disuruh ke dokter LV. Dokter LV bilang, wah ini penyakitnya berat. Mesti ke Oh dokter E tadi itu dokter. persis sama ngelihat hasil dari THT. Oh ini mesti endoskopi. Apa kalau tadi sebutnya? Ini sindikasi. Sindikasi. Ya. Ya dugaannya sindikasi. Inisial, cuma mereka nyebutin. Mereka yang nyebutin. L itu siapa? Iya. Ada semua tuh. Ada semua. P itu Apa kita sebut baru tersebut ya? iya benar. Kita sih inisial, cuman mereka menyebutkan bahwa yang P itu. Artinya nggak sulit untuk menebak istilah P itu siapa karena mereka nyebutin ya. Mas kalau dokter-dokter baik Mas itu pasti nggak bakal tersebut tuh Mas. Justru karena pasti banyak cerita, banyak orang-orang itu punya banyak apa ya, menyimpan rasa kayak, suatu saat lu kena lu gitu kan, cuma nggak bisa bersuara. Kemarin datang lah forum itu ke mereka, di mana mereka bisa bersuara gitu. Dengar-dengar tadi itu kan korban dokter P tadi itu udah banyak tuh yang ngadu ke DM-nya Mas Adam tuh. Kalau dikumpulin misalnya ratusan ada nggak itu? Alasannya nggak 30 ada ya, minimal tuh 30. Jadi kita nyiapin nggak nih untuk penampungan para pengadu-pengadu yang baru itu? Nanti di videonya nanti mereka pada nongol. Iya. Nah Bang, satu yang terakhir Bang. Tadi kan Mas Adam udah terakhir nih. Mas Bang Haris terakhir. Kalau misalnya ini Bang, ada yang ngalamin yang kayak begini nih. Artinya orang yang mau mengadu, tapi udah khawatir dulu nih MDP nggak profesional lah atau tidak objektif nantinya kayak gitu. Nah, mungkin saran Bang Haris nih. Kalau Pedo saran people saya nih. begini, kita kalau kerja hukum itu atau yang saya jalanin, yang gitu yang saya strategikan, ya kita hidup di, kalau bahasa puitisnya dalam ketidaksempurnaan di Indonesia ini. Menariknya itu kan di Indonesia.
Tetapi itu juga peluang buat kita untuk kita berkontribusi lebih, nggak cuma untuk saudara atau kenalan Anda gitu yang jadi korban, tetapi juga mari dengan situasi Anda semua, yuk kita sama-sama dorong ke depan supaya ini nggak terulang. Saya selalu menempatkan diri saya itu kalau dalam situasi-situasi hukum ini, mekanismenya nggak sempurna. Tapi dengan kasus yang saya kerjakan, itu mari kita gunakan untuk memperbaiki sistem dan aturan main ke depan, termasuk soal kelakuan penegak hukumnya. Penegak hukum di bidang kesehatan terutama ya Bang ya? Dalam soal ini ya si MDP. disiplin tadi. Oke. Tapi kalau MDP ini kan ada kewenangan penyidikan nggak sih Bang? Nggak. Maksudnya dalam tanda kutip mereka berhak melakukan investigasi nggak? Gimana mereka mau berhak bikin tahapan sidang aja nggak jelas? Saya mau kasih hak mereka untuk Penyelidikan sendiri boleh penyidikan. malah bagus ya Apa? dasarnya gitu. Mereka minta aturan aja sama RSCM nggak dikasih. SOP. Kalau saya jadi mereka, saya pergi ke RSCM. Saya datang gimana? Ya kan? Itu dikenal dalam persidangan itu namanya pemeriksaan setempat. Iya. Sidang di lokasi. PS namanya. Untuk ngecek ya, termasuk CCTV kayak gitu kan, ini kan kronologi ya. Rangkaian cerita ini tidak Hilangin. Nggak pernah. sampai detik ini mereka tidak pernah memeriksa CCTV, maksudnya MDP tadi itu. Atau minta RSCM untuk bawa. Nggak ada. Itu penting kan. Padahal itu kan rangkaian ya. Artinya untuk membuktikan peristiwa itu Sekarang benar. gini, kalau kita laporin Jadi panjang. Oke, selain kita laporin ke KPK, ternyata di penggunaan RSCM itu ada duit dialokasikan untuk CCTV, CCTV. Tapi nggak berjalan. tapi nggak berjalan. Ini temuan kan? Iya. Sebenarnya salah mereka ini begini. Sebenarnya ini salah nih, gara-gara ini salah ini. Jadi kebongkar kemana-mana. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Di kantor saya punya data korupsi soal Kiara. Kiara, Om. Kiara, yang sudah disampaikan ke KPK. Itu RSCM Kiara. Oh, Salah bangun. Banyak gedung itu. Salah bangun. salah bangun. Salah bangun. Itu lihat aja basementnya di bawah tuh. Kepake nggak parkirannya? Nggak bisa tuh kayaknya, Meh. Nggak bisa. Udah bocor. Ya, ini akan jadi cerita yang sangat panjang, Pedro Bibab. Kita agenda jalan-jalan di Jakarta, jalan-jalan ke gedung Kiara. Iya, Di iya. bawah itu. Investigasi ya, Pak. Saya ada datanya soalnya. Itu nanti kita akan bedah data itu, Bang, di podcast selanjutnya mungkin ya, Bang ya. Capek lah. Udah kita lapor ke KPK kok. Oh, udah, Bang. Udah. Ya, RSCM silakan bersiap. Tapi Jadi oke lah. Mereka itu mau apa, mau bawa lawyer berapa puluh biji, datang harus dibohongin. Betul. Ini soal dugaan korupsi di RSCM-nya, Bang ya. Tapi kan bukan kaitan sama dokter yang Nggak, saya tadi mau bilang, ini ngebongkar. ini kan MDP kan, kok ya kalau bahasa kita kok males gitu ya duduk di situ. Nah, gitu kan. Gue dari tadi mikir Bang, apa kata yang tepat gitu ya. Ya benar tadi, males ya. Sebenarnya ya males dan tidak dihargai. Di sidang pertama minta SOP, di sidang kedua nggak dibawa SOP sama RSCM. Di sidang ketiga karena Jadi ngomong doang, Om ya. Oh. Nggak dibawa ya udah gitu. jadi kan nanya soal wewenang penyidikan apa segala macam. Yang penting itu nggak perlu ada kewenangan penyidikan, tapi setiap orang itu boleh melakukan pencarian fakta. Itu hak asasi. Apalagi orang yang dikasih kewajiban oleh negara untuk mencari kebenaran sebagai MDP. Ya berangkatlah. Bener. Susah amat. Kok pakai gaya di situ duduk ini gimana? Oh, keterangan deh apa gitu. Berangkat ke sono. Ya kan? Gelar sih banyak ya. Pas sidang kedua sama ketiga udah pakai nama-nama. Wih, dokter ini semua SH apa. Kasihan tuh huruf-huruf semua tersiksa tuh huruf-huruf dipajang di situ. Nggak mengamplify. Ya kan? Makanya bukan gelar dibanyakin. Ya kan? Nah, tapi praktek sama akal sehatnya dipraktekin. Oke. Ini benar-benar pukulan lah buat MDP ini. Ya sebetulnya bahan koreksi ini banyak kalau misalnya mau datang ke sini ya Bang ya. Nanti bahan-bahan yang tadi kita sampaikan itu sebenarnya ya bisa lah kita bikinkan semacam kayak ini Bang. Catatan kritis lah ya. Kita jalan terus nih. Dan banyak yang dukung Bang. Kemarin kan apa namanya ahli-ahli yang kesehatan tuh, terutama yang hukum kesehatan juga ngedukung kan kalau nggak salah ya. Artinya memang harus ada Kita perbaikan. bawa satu ahli kesehatan. Kita masih ada rencana di sidangnya Jazil kita mau bawa 4 lagi. 4 ahli. Wah bisa panjang nih.
Oke, sidang ini nanti kemungkinan belum ada undangan, Bang? Terakhir? Belum, kita kasih waktu sampai 2 minggu. Kalau mereka nggak kirim undangan, kita yang kirim undangan. Iya. Pengadilan rakyat. Betul. Boleh dong. Boleh itu, Bang. Artinya Itu itu. adalah para korban. Wah, Iya. Bisa itu, Bang. Yang terlapor nanti sama si 5 majelis. 3 resmi, 2 majelis ilegal. Oh ya. ada nggak cerita om korbannya ini katanya waktu anaknya lagi ada masalah ditanya dia minta nomor handphonenya om. Tahu nggak? Kita ngomong di telepon. Kalau ibu udah jadi Jokowi baru saya kasih WhatsApp-nya. Astaga. Cerita itu Artinya Pang itu orang dari Lombok tuh, tapi dia takut untuk hadir karena ini hukum Indonesia, dia takut dibilang pencemaran nama baik. ini lama-lama nanti PDO bisa tuh nampung Boleh banyak kalau mau dibacain. Mereka korban-korban itu speak up lewat Bisa. channel kita. Bisa loh itu. Ntar Tapi kalau nanti orang-orang lihat itu santun Pak. waduh luar biasa. Berjumpa. Pak. Waktu sidang pertama apa dia? Saya takut sama Allah. Kesannya kita gak takut deh. Wah, tapi itu bohong semua om. Takut sama Allah dia bohong semua loh. Dia bahkan nuduh. Ya yang diomongin sama yang dikerjakan tuh beda. Beda, betul. Dan dia di ruang publik sama di ruang private beda. Beda. Di ruang private itu dia maki-maki pasangan ibu bapak ini. Ini benar-benar kerja keras nih teman-teman PH penasihat hukum dan Mas Adam ya. Karena untuk menyinkronkan tadi itu kan artinya itu kan kita harus ngecek satu-satu. Di awal si dokter P begini, terus kemudian pada prakteknya dia begini. Ini kan harus dicatat kalau enggak dia ngeles terus kan? Iya. Bahkan omongan dia tidak sesuai dengan catatan dia. Catatan yang dia bikin Dia sendiri presentasikan sama yang dia kasih tertulis di tidak sidang. sama. Iya. Ada satu case dia bilang saat itu terjadi dilatasi secara spontan. Artinya dia tidak perlu izin orang tua. Lah di tulisan dia tulis dia dilatasi skop. Berarti kan logikanya kalau spontan tidak perlu izin, yang skop perlu izin kan. Kenapa lu gak izin juga meskipun lu skop? Dan itu bukan tipu, bukan ya? Di zoomnya. Iya benar. Pasti loh. Ada Dia rekamannya. mau menjelaskan, dia tuh lupa sama emang pelupa dia nih. Kebanyakan mungkin berpikir apa kita nggak tahu. Jadi lupa. Banyak endoskopi dia. Banyak itu. Kebanyakan kopi, kebanyakan Itu kalau dicek tuh datanya berapa ribu tuh dia endoskopi. Selama dia praktek, selama dia punya izin praktek ya. Dia praktek 2 di MMC dan di RSCM. Waktu kita pertama datang, dia kan di sidang dia bilang waktu datang pertama saya tidak langsung menyarankan endoskopi. Bapak ini keluarganya yang balik lagi minta endoskopi. Dia ngomong gitu karena waktu dia cek data kita emang nggak ada jadwal endoskopi RSCM. Kenapa? Dia suruhnya endoskopi di MMC. Ada tulisan tangan dia. Kenapa di MMC? Lebih gede dong, bayarannya kan beda Mas Tio. Bayaran endoskopi. Dia tuh lupa gitu. Kita punya. Boleh disebut gak sih sebenarnya ketika ditawarin endoskopi tadi tuh itu berapa sih sekali endoskopi? Kalau nggak salah 13 jutaan ya. 13 jutaan ya. Itu endoskopi doang, belum kamarnya, belum ininya gitu. Wow. Belum Berarti kalau visitnya dia. enggak Kalau maksudnya visit ini juga berapa? hitung-hitungan matematika nih ya kalau misalnya sebulan nih dapat 20 endoskopi nih ya. Gede kita. Kalau ngelihat dengan gayanya dia, itu tiap Tapi kan hari dia. sehari cuma boleh 2 Sehari 2 berarti sebulan. gelas atau kopi ya. Oke, video people. Nggak kerasa nih udah. Ini kalau misalnya mau dilanjut lagi nih ya, nanti teman-teman atau video people nih bisa ngasih masukan di kolom komentar apa yang perlu kita bahas selanjutnya. Tapi yang jelas untuk proses di MDP akan kita kawal terus sesuatu yang baru atau sesuatu yang bikin kita geli-geli gitu ya atau bikin kita ngerasa kayak ada yang janggal nih nanti kita akan sampaikan ke video people. Karena apapun tadi disampaikan sama Bang Haris dan disampaikan juga sama Mas Adam, ini niatnya untuk perbaikan. Apapun kita sebagai warga ini kan punya hak untuk melakukan check and balance. Artinya kita di situ punya peran lah. Betul. Gitu ya Bang Haris ya? Benar ya? Iya. Oke, sampai ketemu lagi video people di podcast Nampol Video Project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.